are example of news item. So today we're gonna learn about that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Yadika student, meet me again with Miss Elisa Agustadela. Today lesson we're gonna talk about news item tags. But before we are study, let's pray together. Finish. Kalian suka baca berita di media cetak atau di media online? Atau kalian suka dengar berita di televisi atau di YouTube? Nah, itu adalah contoh dari news item tags. Jadi, berita itu bisa ditulis ataupun disampaikan langsung oleh pembawa berita atau news anchor. Kinds of news item itu ada banyak loh ya Dika student. Ada berita kriminal, criminal news, ada juga berita bisnis, business news, ada juga berita tentang cuaca, weather news, ada juga berita tentang hiburan, entertainment news. So ya Dika student, what is news item text? Jadi apa sih yang dimaksud dengan teks berita? News item text is a text tells about information of the event or newsworthy event of the day. Jadi, berita yang disajikan haruslah layak atau patut untuk diberitakan. Tidak semua kejadian atau informasi layak untuk diberitakan. Nah, jadi student sudah tahu kan sekarang what is news item text? Tapi Adika student, kenapa ya berita harus dibuat? So, what the purpose of news item text? Ada yang tahu nggak? What? Huh? Good job! Woo! So, the purpose of news item text is to inform the reader or listener about event of the day. Jadi, tujuan dari dibuatnya berita adalah untuk menginformasikan pembaca atau pendengar tentang kejadian pada hari tersebut. Good job. Oke, next. Selanjutnya, kita akan membahas tentang structure of news item text. Selanjutnya, kita akan membahas tentang struktur teks berita. Apa aja sih strukturnya? Mari kita bahas satu persatu. The first, headline. Headline is the title of the news. Jadi headline itu adalah judul dari sebuah berita. Second, newsworthy event. It's a part of the text tells about the main idea. Jadi, di newsworthy event ini menceritakan tentang inti dari sebuah peristiwa atau ringkasan dari sebuah peristiwa yang terjadi yang akan diberitakan atau layak untuk diberitakan. Third, elaboration. It's a part of the text tells about background of the event. Untuk di bagian ini adalah bagian rinci yang menceritakan sebuah peristiwa dari latar belakangnya sampai bagaimana peristiwa tersebut terjadi. Fourth or the last is research of information or source. Research of information contained by command of participant, witness, and authority expert of the event. Nah, di bagian ini adalah pernyataan dari narasumber, komentar para saksi yang terkait dalam peristiwa tersebut atau berita. Student juga perlu mengetahui every news item has the answer for 5W questions. Jadi, setiap teks berita
harus mempunyai jawaban dari pertanyaan 5W. So, what is W question, 5W question atau 5W tersebut? Oke, mari kita bahas satu persatu. First, what? What happened exactly? Apa sih yang sebenarnya terjadi? Second, who? Who are the people or a group include the event? Siapa saja sih yang terlibat di dalam peristiwa tersebut? Third, when? When did the event take a place? Kapan sih peristiwa itu terjadi? Fourth, where? Where did the event take a place? Di mana sih kejadian atau peristiwa tersebut terjadi? Five, or the last, why? Why did the event happen? The reason behind the event. Jadi, kenapa sih peristiwa tersebut terjadi? Alasannya apa ya? Nah ya adik student, kita sudah belajar semua materi tentang news item text pada hari ini. Jadi bagaimana? Ya adik student sudah mengerti belum tentang news item text? Atau butuh Miss Elisa kasih contoh tentang news item? Mau? Oke, check it out this example of news item text by Miss Elisa. Happy watching! Well, take a look this example from the Jakarta Post. Jadi Miss Elisa ambil berita ini dari the Jakarta Post ya Dika viewers. As you can see here, skincare overclaim misleading promises spark concern among the customer. This part call it headline or title of the news. Headline must be accurate and attractive. Ya, jadi headline itu harus ditulis dengan tepat dan juga menarik ya Dika viewers. Because headline is designed to grab reader attention. Karena dari headline ini pembaca akan menentukan apakah akan skip beritanya atau akan mendalami berita tersebut. Now, take a look at the first paragraph. The first paragraph is called main event or newsworthy event. This paragraph recount the summary of the event. Jadi di paragraph ini adalah ringkasan peristiwa berita tersebut ditulis. Alright, and then let's move to the second paragraph. In the second paragraph is called the elaboration. The elaboration tells the background of the event. Mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi dituangkan dalam paragraf kedua ini. Jadi, di paragraf kedua ini akan diceritakan latar belakang mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi. Alright, and the last paragraph is research of information atau sumber. Sumbernya dari mana berita ini? Bisa dari kesaksian, bisa juga dari pakar, atau bisa juga dari orang-orang yang terlibat dalam berita tersebut. Alright, that's the explanation about the structure. Example of the structure, news item text. Oke Dika student, thanks God because today we already finished learn about news item text. Do you guys can give me conclusion about this material for today? Yes. News item is a text to tell an information event or newsworthy event of the day. Jadi, teks berita adalah
teks yang berisikan informasi tentang peristiwa atau kejadian yang layak diberitakan. Alright, student, I think you guys already understand about our material for today. But if you have any question about this material for today, please comment in this video below. Jadi, kalau kalian masih ada pertanyaan, silakan ditanyakan di bawah video ini ya. Thank you for today, and I will close this lesson with wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bye-bye. Kita mau babai dulu ya. Mau babai. Mau babai. Ya sudah, babai dulu.